Selamat datang kembali. Kalau saya sebut kisah dalam Al-Quran, gambaran apa yang muncul di benak Anda? Kemungkinan besar para nabi ya, dengan mujizat-mujizat luar biasa mereka kan. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Ibrahim yang tidak terbakar api. Tentu, dan kisah-kisah itu memang jadi fondasi utamanya. Mereka kan para pembawa pesan ya, jadi wajar kalau mereka jadi tokoh sentral. Justru itu, karena kisah para nabi begitu sentral, seringkali kita mungkin melewatkan pelajaran dari sosok-sosok di sekitar mereka. Nah, sumber-sumber yang Anda berikan hari ini ngajak kita menjelajahi sisi lain itu. Kita akan bahas kisah orang-orang biasa loh, bukan nabi. Tapi perbuatan mereka, baik atau buruk, diabadikan langsung sama Tuhan sebagai pelajaran abadi. Ini kisah tentang pilihan moral, tentang karakter manusia dalam berbagai situasi. Oke, mari kita bedah ini. Dan yang menarik di sini itu gimana Al-Quran seolah mau menunjukkan sesuatu. Bahwa kemuliaan atau kehinaan di mata Tuhan itu ternyata nggak terikat sama jabatan atau garis keturunan. Tapi terikatnya pada kualitas batin. Kebijaksanaan, keberanian, kesombongan, atau rasa syukur. Kisah-kisah ini pada dasarnya adalah cermin yang disodorkan ke kita semua. Sambil bertanya, kamu ada di posisi mana nih dalam spektrum ini? Cermin, nah itu kata yang pas banget. Mari kita mulai dengan sosok yang paling unik mungkin ya. Dia bukan nabi, tapi namanya diabadikan jadi nama surat dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim. Sumber kita menyebut dia dianugerahi hikmah. Apa sih sebenarnya hikmah itu? Apakah artinya dia sekedar orang yang sangat pintar atau pengetahuannya luas gitu? Pertanyaan bagus, karena ini sering disalahpahami. Hikmah itu lebih dari sekedar pengetahuan. Seseorang bisa hafal satu ensiklopedia penuh, tapi belum tentu punya hikmah. Al-Quran sendiri kasih petunjuknya loh. Coba kita lihat di surat Luqman ayat 12. Di situ, hikmah langsung dihubungkan dengan satu tindakan spesifik. Oke, baik. Saya coba bacakan ya ayatnya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, di bagian awal itu telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Disinilah kuncinya. Titik awal dari kebijaksanaan, menurut ayat ini, adalah rasa syukur. Kemampuan untuk mengenali bahwa semua nikmat, semua pencapaian, semua ilmu itu hakikatnya datang dari sumber yang lebih besar dari diri kita. Tanpa kesadaran ini, pengetahuan bisa jadi bumerang, bisa jadi arogansi. Jadi hikmah itu kemampuan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan tempat pertama itu adalah mengakui sang pemberi. Tunggu dulu, ini menarik sekali. Berarti menurut ayat ini, seseorang bisa aja punya gelar profesor, jadi CEO perusahaan raksasa. Tapi kalau dia nggak punya rasa syukur, dia belum mencapai level hikmah. Begitu. Ini kan kayak membalik total cara pandang dunia modern tentang apa itu bijaksana. Yang fundamental itu ke anaknya. Jangan menyekutukan Tuhan, berbakti pada orang tua, jangan sombong. Semua itu cabang dari akar yang sama, yaitu rasa syukur. Ini menimbulkan pertanyaan reflektif juga buat Anda yang mendengarkan. Gimana bisa ya nasihat seorang ayah ke anaknya jadi begitu universal, sampai diabadikan selamanya? Mungkin karena kebenaran paling dalam itu seringkali tersembunyi dalam hubungan kita yang paling dasar. Nasihat Luqman itu kan disampaikan secara terbuka ya ke anaknya. Tapi gimana kalau keyakinan itu justru harus disembunyikan? Karena situasinya sangat-sangat berbahaya. Nah, sumber-sumber kita membawa kita ke kisah yang persis seperti itu. Terjadi di jantung kekuasaan Fir'aun. Betul, ini antitesis dari keterbukaan Luqman. Ini kisah tentang keberanian dalam kesunyian. Konteksnya ini puncak tirani. Fir'aun itu bukan cuma raja, dia mengaku sebagai Tuhan, kan? Jadi menentang dia secara terbuka ya sama aja dengan bunuh diri. Di tengah situasi genting itu, ketika Fir'aun dan para jenderalnya sudah berencana untuk bunuh Nabi Musa, sumber kita menyoroti kemunculan satu sosok tak terduga. Seorang pria dari lingkaran dalam istana Fir'aun sendiri. Dia menyembunyikan imannya, tapi dia nggak bisa diam. Apa yang dia lakukan? Nah, ini yang brilian. Dia nggak keluarin pedang atau pimpin pemberontakan, senjatanya itu logika. Dia maju ke hadapan Firaun dan para pembesar, terus dia lontarkan serangkaian pertanyaan retoris yang cerdas banget. Dia nggak bilang, Musa benar, kalian salah. Bukan gitu. Sebaliknya, dia berkata, seperti yang diabadikan di surat Ghafir ayat 28. Coba, gimana bunyinya?
Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah? Wow, sebuah pertanyaan yang langsung menelanjangi absurditas rencana mereka ya. Persis. Terus dia lanjutin dengan argumen yang basisnya itu kayak, manajemen resiko. Dengar katanya, ada dua kemungkinan. Kalau dia bohong, ya kebohongannya akan hancurin dia sendiri. Kita nggak usah repot-repot. Tapi, Tapi, gimana kalau dia benar? Maka sebagian dari azab yang dia ancamkan bakal menimpa kita. Dia menanamkan keraguan bukan konfrontasi. Dia maksa mereka mikir, bukan melawan. Itu taktik yang sangat canggih di level tertinggi. jadi keberaniannya bukan keberanian fisik di medan perang ya, tapi keberanian intelektual di ruang rapat seorang tiran. Risikonya tinggi sekali, tapi pendekatannya sangat cerdas. Dan itu pelajaran penting, bahwa membela kebenaran itu bisa punya banyak bentuk. Terkadang bentuk terbaiknya bukan dengan teriakan paling keras, tapi dengan pertanyaan yang paling tajam. Nah, dari keberanian moral, sumber-sumber Anda kemudian menyajikan dua kisah yang kayak cermin bolak-balik gitu ya. Keduanya tentang ujian yang sangat relevan hari ini. Ujian kekayaan. Yang satu perumpamaan, yang satunya lagi tokoh nyata. Kita mulai dari perumpamaan di surat Al-Kahfi tentang pemilik dua kebun. Bisa Anda gambarkan untuk kami, sekaya apa dia dan di mana letak kesalahannya? Tentu, Al-Quran tuh melukiskannya detail sekali, seolah-olah kita diajak benar-benar membayangkan kemewahannya. Dia punya dua kebun anggur dan kurma. Subur banget, dikelilingi pagar pohon palem yang indah dan ada sungai mengalir di tengah-tengahnya. Panennya nggak pernah gagal. Ini deskripsi surga duniawi kan? Lengkap sekali. Nah, masalahnya bukan pada kekayaannya, tapi pada apa yang kekayaan itu lakukan pada jiwanya. Dia mulai merasa superior. Dia bilang ke temannya yang beriman, hartaku lebih banyak dan pengikutku lebih kuat darimu. Puncaknya, waktu dia masuk ke kebunnya, dia bilang dengan penuh keyakinan, aku rasa kebun ini nggak akan pernah binasa selamanya. Wah, itu kedengarannya familiar banget. Mirip seperti mentalitas too big to fail zaman sekarang. Seseorang bangun bisnis yang sukses, terus mulai percaya kalau mereka kebal krisis. Kalau kesuksesan itu bakal abadi. Analogi yang sangat tepat. Itulah jebakannya. Dia lupa kalau semua itu cuma titipan. Temannya yang beriman sudah ingatkan loh, seharusnya kamu bilang, Masya Allah, la quwata illa billah. Tapi nasihat itu diabaikan. Akibatnya, satu malam bencana datang dan hancurin seluruh kebunnya. Rata dengan tanah. Dia cuma bisa menyesal. Kisah ini diawali di surat Al-Kahf ayat 32. Coba saya bacakan. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Sebuah perumpamaan yang sangat visual. Betul. Jadi, jika itu tadi perumpamaannya, sumber kita juga menyajikan versi manusianya yang nyata. Korun, bagaimana kisahnya kalau dibandingkan dengan si pemilik kebun tadi? Wah, Korun ini level selanjutnya. Dia bukan hanya kaya, dia itu simbol kemewahan dan materialisme pada zamannya. Dia dari kaum Nabi Musa. Al-Quran pakai satu gambaran hiperbolis yang luar biasa untuk nunjukin skala kekayaannya. Dikatakan kalau kunci-kunci gudang hartanya aja itu begitu berat sampai harus dipikul oleh sekelompok pria yang kuat-kuat. Bayangin, bukan hartanya loh, tapi kuncinya. Astaga, itu gambaran yang sangat kuat. Efeknya ke masyarakat pasti luar biasa ya? Tentu saja saat dia keluar pamerin kemegahannya, orang-orang yang terbutakan oleh dunia langsung bilang, andai kita punya apa yang dimiliki Korun. Ini kayak efek media sosial hari ini bukan? Kita lihat influencer pamerin kemewahan. Dan reaksi pertama banyak orang persis kayak kaum Korun. Andai saja, godaannya sangat nyata dan visual. Lalu, apa yang jadi titik balik kesombongannya? Ketika orang-orang bijak di kaumnya menasihati dia, gunakan hartamu untuk cari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jawabannya itu puncak arogansi. Jawaban yang diabadikan di surat Al-Qasas, ayat 76 dan seterusnya. Yang intinya adalah, aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang kumiliki. Nah, itu dia. Mentalitas self-made man yang kebablasan. Seolah-olah kesuksesan itu 100% hasil kerja kerasnya. Tanpa ada peran takdir, kesempatan atau campur tangan Tuhan sama sekali. Pun Korun, mereka berdua jatuh di lubang psikologis yang sama. Atribusi kesuksesan murni pada diri sendiri. Dan perhatikan hukumannya, setimpal dengan kesombongan mereka.
Apa yang mereka banggakan, kebun dan harta, justru jadi instrumen kehancuran mereka. Korun beserta seluruh rumah dan hartanya ditelan bumi. Kita sudah bahas kisah individu ya. Ada seorang bijak, seorang pemberani, dan 2 orang kaya yang sombong. Tapi gimana kalau ujian iman itu menimpa sebuah komunitas secara keseluruhan? Sumber Anda membawa kita ke kisah Ashabul Ukhdud, para penghuni parit. Kisah ini cukup kelam ya. Sangat kelam, tapi di dalamnya ada cahaya keteguhan yang luar biasa. Narasinya sederhana dan brutal. Ada sebuah komunitas beriman yang hidup di bawah seorang raja tiran. Sang raja menuntut mereka untuk meninggalkan keyakinan mereka. Mereka menolak. Lalu apa yang dilakukan raja itu? Dia perintahkan untuk gali parit raksasa, mengisinya dengan kayu bakar, dan menyalakannya jadi api yang berkobar-kobar. Lalu satu persatu, setiap pria, wanita, dan anak-anak dari komunitas beriman itu dilemparkan ke dalam api. Dan Al-Quran menambahkan satu detail yang mengerikan. Para tiran itu duduk di tepi parit menyaksikan penyiksaan itu. Apa kejahatan mereka? Kenapa mereka dihukum sekeji itu? Al-Quran menjawab pertanyaan itu dengan sangat tajam. Dikatakan, para penguasa itu menyiksa mereka bukan karena alasan lain, melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Itulah satu-satunya dosa mereka di mata sang tiran. Ini benar-benar mengubah perspektif. Secara kasat mata, mereka kalah. Mereka musnah, terbakar. Para penyiksa berdiri menang di atas penderitaan mereka. Tapi sepertinya bukan itu cara Al-Quran melihatnya. Sama sekali bukan. Justru disinilah Al-Quran membalikan total konsep kita tentang kemenangan dan kekalahan. Ya, secara fisik mereka hancur, tapi Al-Quran menjanjikan mereka kemenangan yang besar, yaitu surga. Sementara para penyiksa yang menang hari itu diancam dengan azab neraka. Ini mengajarkan kita bahwa ada kemenangan yang lebih tinggi dari sekedar bertahan hidup di dunia, yaitu kemenangan mempertahankan prinsip dan iman sampai akhir. Ini bukan lagi keberanian individu, tapi keteguhan kolektif. Jadi, setelah kita membedah semua kisah ini, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Rasanya ada satu benang merah yang sangat kuat ya. Sangat kuat. Dari Luqman, kita belajar kebijaksanaan sejati itu akarnya rasa syukur. Dari mukmin keluarga Fir'aun, kita lihat keberanian itu bisa berupa argumen cerdas di saat yang tepat. Dan dari pemilik kebun dan Korun, kita dapat peringatan keras tentang arogansi kekayaan. Dan dari Ashabul Ukhdud, kita menyaksikan kekuatan iman sebuah komunitas. Dan tak satu pun dari mereka adalah nabi. Mereka orang-orang seperti kita, yang dihadapkan pada pilihan-pilihan moral. Memilih hikmah atau kebodohan, keberanian atau ketakutan, syukur atau kesombongan, dan iman atau penindasan. Betul, dan ini membawa kita pada pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Setiap kisah ini pada dasarnya adalah archetype, sebuah pola karakter manusia yang terus berulang sepanjang sejarah, bahkan hari ini. Coba deh Anda lihat sekeliling, di lingkungan kerja, di media sosial, bahkan mungkin di cermin. Ketika dihadapkan pada pilihan antara prinsip dan keuntungan, atau antara menyuarakan kebenaran dan diam demi keamanan, karakter mana yang paling sering muncul? Sebuah pertanyaan yang menantang. Apakah kita lebih sering melihat sosok Luqman yang menasehati dengan bijak? Atau Korun yang membanggakan pencapaiannya seolah itu murni hasil karyanya sendiri? Adakah mukmin keluarga Fir'aun di sekitar kita? Orang di dalam sistem yang mungkin korup, namun diam-diam berani bersuara untuk kebenaran dengan resiko besar? Kisah-kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu. Mereka adalah cermin yang bertanya kepada kita. Di dalam drama kehidupan modern ini, peran manakah yang sedang kita mainkan?